Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 6 kita bisa bertemu lagi meskipun lewat daring. Semoga kita sehat selalu ya. Anak-anak, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Kemarin kita sudah mengerjakan penilaian akhir bab 1. Ya, bagi yang belum silakan dikerjakan. Yang sudah alhamdulillah banyak yang sudah, 98% sudah semua. Ya, jadi sekarang yaitu Sunan Ampel. Pembelajaran kita yaitu bab 2 tentang Sunan Ampel. Kita akan membahas siapa sih Sunan Ampel itu. Ya, kita buka halaman 17. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah satu wali yang berdakwah di tanah Jawa, tepatnya di Surabaya, yang kita dengar, yang kita lihat juga, kita pernah ke sana. Tepatnya di kota Surabaya. Di masa kecil beliau diberi nama Sayyid Ali Rahmatullah, itu nama kecilnya, Sayyid Ali Rahmatullah. Namun setelah pindah ke Jawa Timur, masyarakat memanggilnya dengan nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Jadi kalian dengarnya pasti Sunan Ampel gitu saja, padahal nama aslinya beliau adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Sunan Ampel lahir di Campah sekitar tahun 1401 Masehi dan diperkirakan meninggal pada 1481 Masehi di Demak saat sedang sujud di masjid. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sebutan Sunan dapat didapatkan karena ia menjadi seorang wali, sedangkan nama Ampel Denta atau Ampel berasal dari nama tempat tinggalnya yang terletak di kota Surabaya. Jadi kenapa kok dinamakan Sunan Ampel? Sunan itu artinya wali, kalau Ampel itu diambil dari tempat daerahnya, jadi dinamakan Sunan Ampel. Raden Rahmat adalah salah satu putra Dewi Syekh Ibrahim Asmorokondi. Ya, ini di Asmorokondi di daerah Tuban. Ibunya bernama Dewi Condrowulan. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtado dan Raden Burera. Yang sebelumnya tinggal di Campah, mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi. Atas undangan Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral, kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kartawijaya, Dewi Darawati. Jadi ibunya Sunan Ampel ini saudara sama istri dari Prabu Kertawijaya yang berasal dari Campah. Dengan demikian Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado merupakan keponakan dari Ratu Majapahit dan tergolong sebagai bangsawan kerajaan pada waktu itu, karena mereka mendapat gelar Rahadian yang artinya tuanku, yang disebut Raden. Raden Rahadian atau artinya tuanku. Itu biografi Sunan Ampel. Selanjutnya yang B, sejarah perjuangan Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Dalam perjalanan ke tanah Jawa, Sunan Ampel dan rombongan sempat singgah selama 2 bulan di Palembang. Palembang ini di daerah Sumatera, dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Alhamdulillah bisa mengislamkan Adipati di Palembang yang bernama Arya Damar. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan kapal singgah di Pelabuhan Jepara hingga akhir ke Tuban. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan pada abad ke-15. Kedatangan Sunan Ampel ke Jawa sekaligus memenuhi undangan bibinya yang memintanya untuk mendidik rakyat jelata dan para bangsawan agar memiliki budi pekerti yang mulia. Jadi ini gara-gara undangan dari bibinya untuk mengubah pola pikirnya.
rakyat jelata dan bangsawan semoga menjadi orang yang budi pekerti yang mulia. Sepeninggalan Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran moral. Setelah meninggalnya Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Ya, ini setelah kematian dua orang ini. Ya, selanjutnya perpecahan karena telah perang saudara. Para adipati banyak yang tidak loyal kepada Raja Brawijaya. Pajak dan upeti tidak pernah dikorupsi hingga tidak sampai ke Majapahit. Ya. Terlebih lagi para bangsawan dan para pangeran juga suka berfoya-foya, bermain judi dan juga mabuk-mabukan. Ini setelah meninggalnya dua prabu yang hebat-hebat itu. Setelah berhasil menata masyarakat Majapahit, Sunan Ampel tetap tinggal di Majapahit hingga setahun. Lalu ia menikah dengan Nyi Ageng Manila. Ya, istri beliau yang namanya Nyi Ageng Manila, Putri Arya Teja Bupati Tuban. Dari awal pernikahan ini Sunan Ampel memiliki 4 anak, yaitu putri Nyai Taluki yang bergelar Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Syarifuddin Sunan Derajat, Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Ya, beliau mempunyai 4 anak. Ya, ini anak-anaknya sangat hebat-hebat. Sebagai tanda terima kasih, Raja Brawijaya memberi tanah di Ampel Denta Surabaya. Sejumlah 300 keluarga diserahkan untuk dididik dan mendirikan pemukiman di Ampel. Meskipun Raja Majapahit menolak untuk masuk Islam, namun ia diberikan suatu kemudahan dalam penyebaran Islam terhadap masyarakat Majapahit tanpa ada paksaan apapun. Itu. Yang kedua, pembangunan pesantren Ampel Denta. Ini Sunan Ampel ini membangun pesantren. Hal yang pertama yang dilakukan Sunan Ampel di Ampel Denta adalah membangun sebuah surau. Surau itu adalah sebagai asrama atau seperti dibilang koyo joglo, pendopo. Karena masyarakat sekitar banyak yang mulai memeluk Islam, dibangunlah pondok pesantren. Karena letaknya yang strategis, dengan cepat pesantren Ampel Denta terkenal di masyarakat. Selain itu, pesantren ini dianggap paling berhasil dalam mendidik ulama dan mengembangkan pendidikan model pesantren. Pada abad ke-15, pesantren ini menjadi sentra pendidikan yang sangat mengubah pengaruh di wilayah Nusantara. Di antara santri-santri beliau saat itu yaitu Sunan Giri, Raden Patah yang menyebarkan dakwah Islam ke Jawa dan Madura. Yang ketiga, ini ajaran-ajaran beliau. Apa saja sih ajaran beliau? Ajaran Sunan Ampel yang dikenal pada waktu itu adalah mo limo. Mo iku tidak, limo iku limo. Tidak melakukan 5 perbuatan. Ya. Apa sajakah itu? Nah, mo limo ini yang pertama adalah moh ngombe. Gak ngombe, gak mabuk-mabukan. Moh main, tidak main judi, togel, taruhan, dan sejenisnya. Moh madon, tidak mau berbuat zina. Moh madat, tidak mau memakai narkoba, zat terlarang yang bisa merusak kesehatan lainnya. Yang terakhir, moh maling, moh merampok atau mengambil yang bukan haknya. Selanjutnya, strategi dakwah Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam. Apa saja sih strateginya ini? Ini pembahasan yang terakhir. Strateginya diantaranya 1. Menggunakan pendekatan kebudayaan. Mohon maaf ya, yang pertama ini menggunakan pendekatan kebudayaan. Seperti sunan-sunan lainnya, kebudayaan ini masih kental. Ya, masih kuat kepercayaan lama hingga Sunan Ampel menggunakan budaya yang sudah dikenal masyarakat dan mengisinya dengan ajaran Islam. Itu contoh seperti dulu sebelum selamatan ini ada yang namanya tumpengan buat sesajen begitu, membawa nasi, membawa makanan, itu sesajenan ditaruh di pohon atau itu sebuah syirik. Tetapi Sunan Ampel ini mengubahnya, para sunan ini mengubahnya dengan membawa membawa nasi, membawa tumpeng, tetapi nanti dikasih tahlil, doa-doa dan lain sebagainya dengan tasbih yang menyebutkan nama-nama Allah. B.
penyampaian dakwah melalui huruf pegon. Ini huruf pegonnya seperti contoh ini huruf pegon. Ya, kita nanti kalau ada anak-anak yang mondok, insya Allah tahu gimana huruf pegon di dalam kitabku kuning. Memperbolehkan seluruh kalangan masyarakat untuk belajar agama Islam di pesantren Ampel Denta. Dan yang terakhir dan selanjutnya yang D, mengirim ulama untuk berdakwah di daerah pedalaman Jawa. Jadi mengirim orang-orang ini yang pintar-pintar untuk ke pedalaman Jawa. Contoh saja salah satu dari kelas 6 ini orangnya pintar. Ya, orangnya pintar. Contoh Mas Zaki. Nah, Mas Zaki ini dikirim ke daerah yang pelosok sekali, di daerah yang sangat minim pendidikannya. Jadi Mas Zaki ini disuruh untuk mempelajari atau mengayomi atau mendidik mereka untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan demikian ikatan keluarga di antara umat Islam menjadi kuat. Jadi menikahkan masyarakat di Ampel Denta ini dengan kerajaan-kerajaan Majapahit supaya semakin kuat, ya, kuat umat Islam. Sunan Ampel yang F, Sunan Ampel ikut serta dalam mendirikan Kesultanan Islam pertama di Jawa. Ia menunjuk muridnya bernama Raden Pata, putra Raja Brawijaya, untuk menjadi Sultan Demak. Yang terakhir, Sunan Ampel ikut mendirikan Masjid Demak. Jadi masjid yang ada di daerah Demak itu Sunan Ampel ikut serta membangunnya. Ya, itu tadi anak-anak sedikit penjelasan dari Pak Novel tentang Sunan Ampel. Silakan disimak baik-baik. Kalau belum paham, di situ ada pegangan buku yang tebal, bisa dibaca juga untuk menambah wawasan. Dan anak-anak, tugas hari ini yaitu menyimak video ini dengan baik dan juga mengerjakan tugas mandiri nomor 1 sampai nomor 5. Tugasnya difoto seperti biasa. Difoto, setelah itu yang sudah mengirim, ya, setelah difoto dikirim ke Pak Noval, yang sudah mengirim di list secara mandiri, ya. Kalian boleh ngelis sendiri di grup. Ya, itu saja dari Pak Noval. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, nggih.